Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul dari Sungai Walanai dan juga Sungai Cendranai. Kedua sungai yang merupakan sungai yang sama dengan nama yang berbeda di bagian hulu dan hilirnya. Bagaimana kisah legenda dari Sungai Walanai dan Sungai Cendranai serta sejumlah kisah mistis, mitos, dan misteri di antara sungai ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sungai Walanai berhulu di pegunungan Bonto Tangui atau Bohong Langi di perbatasan Kabupaten Bone dengan Kabupaten Goa serta Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai ini kemudian mengalir sekira 180 km dari selatan ke utara menuju aluvial, yaitu Danau Tempe, dan berbelok ke timur hingga bermuara di Teluk Bone di Kabupaten Bone. Nama Walanai sendiri diambil dari nama sebuah dusun di Desa Patuku di Kecamatan Bontocani di Kabupaten Bone. Namun di wilayah hilir, Sungai Walanai lebih dikenal dengan nama Sungai Cendranai. Sungai Walanai yang melintasi Kabupaten Bone, Wajo, dan juga Sopeng berhubungan erat dengan Sungai Cendranai yang ada di Bone yang bermuara di Teluk Bone. Sungai ini menyimpan sejuta misteri yang sangat menarik untuk diungkap. Sungai yang merupakan salah satu urat nadi penggerak perekonomian masyarakat di 3 kabupaten itu sering dipergunakan sebagai sarana transportasi di antara pulau. Kapal-kapal yang mengangkut kayu olahan dari Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan sering melalui sungai tersebut. Sebaliknya, hasil-hasil pertanian seperti beras dari 3 kabupaten itu juga diangkut oleh kapal-kapal untuk dijual ke Kalimantan, Maluku, bahkan hingga ke Papua. Keangkeran kedua sungai ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat sekitarnya, terlebih bagi warga pendatang yang ingin mempergunakan kedua sungai tersebut. Konon, Sungai Walanai dan juga Sungai Cendranai memiliki kehidupan masyarakat gaib di dalamnya. Konon, di sepanjang kedua sungai itu terdapat kerajaan sungai yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, karena keberadaannya berada pada dimensi lain, yaitu dimensi alam gaib, yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang diberi penglihatan batin. Hal ini banyak diyakini oleh masyarakat sekitar sungai ini, dan mereka pun sering memberikan penghormatan kepada mereka dengan melakukan ritual-ritual tertentu apabila akan melakukan suatu hajatan. Pada kerajaan gaib Sungai Walanai dan Cendranai, konon terdapat susunan pemerintahan kerajaan seperti diantaranya Puang Nipa-Nipa yang menjabat sebagai raja di Sungai Walanai dan Cendranai. Konon sang raja istananya berada di daerah Nipa-Nipa, Palime, Kabupaten Bone, di Sungai Cendranai. Kemunculannya biasanya bertiga dengan permaisurinya serta salah satu anak perempuannya. Kesaktiannya adalah apabila ingin mengambil orang yang bersalah, walaupun berada di atas gunung, akan ditariknya hingga ke dasar sungai. Lalu ada juga Puang Sumpang Opo yang menjabat sebagai penasehat kerajaan gaib Sungai Walanai Cendranai. Tempatnya berada di bawah jembatan Sumpang Opo di perbatasan Kabupaten Bone dan juga Kabupaten Wajo. Ciri-cirinya adalah kulitnya agak gelap dan matanya agak picak. Kemudian ada Puang Lagelang, jabatannya sebagai Perdana Menteri Kerajaan. Tempatnya berada di sepanjang Sungai Walanai Cendranai. Ciri-cirinya, tubuhnya berwarna kekuning-kuningan dan di alamnya wajahnya sangatlah tampan. Selanjutnya adalah Puang Sulili atau dikenal juga dengan nama Daeng Maserang.
jabatannya sebagai Panglima Perang Kerajaan. Tempatnya di daerah Sulili, Desa Pakasalo. Ciri-cirinya, tubuhnya agak gelap dan memiliki tubuh yang sangat besar, sebesar kapal kayu. Di alamnya, dia tak pernah memakai baju dan selalu bertelanjang dada dan sering memakai ikat kepala. Lalu Puang Magalatung, jabatannya sebagai Menteri Wanita Kerajaan. Tempatnya di Desa Cenrana, tepat di depan Masjid Cenrana. Ciri-cirinya, tubuhnya berwarna putih. Kemudian Puang Labelang, jabatannya adalah Kulir Kerajaan. Tempatnya di Sungai Unyi, anak Sungai Walanai, tepat di belakang Masjid Raya Uloe. Ciri-cirinya, tubuhnya bergaris-garis atau belang. Dan yang terakhir adalah Puang Pakasaloe, jabatannya sebagai Dewan Pemerintahan seperti Sekretaris Kerajaan. Tempatnya di pertigaan pertemuan antara Sungai Walanai, Cenranai, dan juga Unyi. Kemunculannya sangat jarang didapati. Dia hanya muncul apabila ada isyarat banjir besar yang menimpa desa-desa di sekitar sungai itu. Ya, merekalah yang menjalankan pemerintahan gaib yang berada di sepanjang Sungai Walanai Cenranai. Maka dari itu, konon penampakan berupa wujud buaya yang mana sering terjadi di Sungai Walanai Cenranai adalah penampakan yang bukan sebenarnya, karena mereka adalah makhluk gaib dari kalangan jin yang memiliki tubuh gaib yang tak kasat mata. Jadi, bentuk buaya yang sering kita lihat adalah peliharaan atau bahkan kendaraan mereka di Sungai Walanai Cenranai, seperti pada manusia umumnya yang memiliki kuda untuk alat transportasi. Masih terkait dengan kemunculan buaya gaib di Sungai Walanai dan juga Cenranai, sebuah pengalaman mistis pernah dialami sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di wilayah sungai tersebut. Ya, biasanya orang-orang sekitar sungai sering memperingatkan apabila ada orang baru yang akan menyeberangi Sungai Walanai Cenranai. Dikisahkan sekitar tahun 2000-an, rombongan mahasiswa Universitas Hasanuddin atau Unhas sedang melakukan KKN di daerah itu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kerja, ada yang di Desa Ulue, Pakasalo, dan Desa Tawaroe. Karena sebagian masyarakat di desa itu beraktivitas di sungai, maka mahasiswa itu pun mandi dan mencuci di sungai. Pagi itu, 5 orang mahasiswi pergi mandi di Sungai Walanai. Ketika akan mandi di tempat biasanya, nampaklah seekor buaya besar sedang berenang di pinggir sungai tersebut. Hal yang jarang dilihat sebelumnya. Bukannya mahasiswa itu takut, tetapi mereka malah kembali ke rumah untuk mengambil kamera dengan maksud untuk mengabadikan buaya tersebut. Pada sore harinya, mereka kembali ke sana bertiga dengan ditemani seorang anak kecil yang kebetulan adalah warga asli di sana. Karena rasa sombong mereka yang malah menantang dengan berenang di sungai tersebut dengan mengatakan bahwa berenang di laut di Tanjung Bira saja mereka tidak takut, apalagi hanya di sungai seperti ini. Akhirnya musibah pun datang. Ketiga mahasiswa itu pun tenggelam. Dan akhirnya hanya satu yang berhasil selamat setelah ditolong oleh anak kecil yang merupakan warga lokal yang menemani mereka. Sedangkan 2 mahasiswi lainnya ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Menurut penuturan mahasiswi yang selamat, kakinya seakan-akan ada yang menariknya turun ke dasar sungai dan dia tidak bisa melepasnya. Sedangkan 2 mahasiswa atau mahasiswi yang meninggal, mayatnya baru ditemukan keesokan harinya di tempat dia tenggelam. Setelah dilakukan ritual pemotongan ayam,
Mayat mereka lalu ditemukan mengambang di tempat mereka tenggelam. Nah, itulah kisah legenda dari Sungai Walanai dan juga Sungai Cendranai, satu sungai yang memiliki dua nama di wilayah hulu dan juga hilir atau muara sungainya, yang mana dikatakan bahwa di sungai tersebut ada sebuah kerajaan gaib yang mana para penghuninya sering menampakkan diri dalam wujud buaya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Gorontalo, di Sulawesi Selatan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.